آله وأصحابه والشهداء والصالحين وجميع أولياء الله في القوم بعلم الله ومشايخنا ومعلمينا ووالدينا ووالديكم والد الحاضرين خاصة أمتنا وأمتكم وأمة المسلمين عامة مشايخنا مشايخنا رجال سيدنا رسول الله خصوصا سيدنا الإمام أبي عيسى محمد بن سعود الترمذي وأصولهم وفروعهم ومبحث للمحدثين أجمعين وأصولهم وفروعهم ورجال سنة رسول الله أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يعيد عليهم بركاتهم وسراتهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله على جميع نعم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي نور الأنوار وسير الأسرار وترية الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأظهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله. أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang terhormat pengurus BKM Masjid Al-Ihsan, para masyarakat semua yang hadir, mudah-mudahan kita semuanya selalu di dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyebab-penyebab penyesalan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Khususnya pada hari-hari ini, hari-hari yang mulia, hari-hari yang agung, tanggal-tanggal istimewa, mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala menambahkan hidayah dan taufik kepada kita semuanya insyaallah. Lebih semangat dalam beramal saleh, diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah ibadah, menambah amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dibukakan niat di dalam hati. Syukran. Untuk lebih banyak niat-niat yang baik, mudah-mudahan insyaallah kita mendapat bagian yang sempurna dari keberkahan 10 hari bulan Dzulhijjah dan apa yang diturunkan oleh Allah di kota Mekah, di Madinah, di Masyaril Haram, di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, dan semua amal-amal ibadah haji. Mudah-mudahan kita mendapat bagian keberkahannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah atas semua anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selalu dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada majelis yang sebelumnya kita membahas akan sifat mirfar Rasulullah, yaitu penutup wajah dari besi yang dimiliki oleh Nabi, yang kadang dipakai oleh Nabi dalam beberapa peperangan. Dan juga kita menjelaskan gambaran beberapa hal yang terjadi saat penaklukan kota Mekah. Saat penaklukan kota Mekah di tahun ke-8 Hijriah, tahun ke-8 Hijriah. Ya, dan beberapa orang yang Nabi menyuruh untuk membunuh di penaklukan kota Mekah, meskipun secara umumnya Nabi memaafkan semua orang-orang kota Mekah. Dan di antara yang disuruh untuk dibunuh itu pun, kalau mereka masuk Islam, dimaafkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya Rasulullah memaafkan. Sifatnya Rasulullah banyak memaafkan. Ya.
Maka terkhusus juga baginda Nabi Muhammad SAW adalah gambaran utama dari sifat-sifat mulianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sifat mulianya Allah, afuun. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allah itu maha memaafkan. Allah punya sifat ghafur, ghaffar dan lain sebagainya yang artinya maha mengampunkan. Maka baginda Nabi Muhammad SAW, ya, Nabi lebih banyak memaafkan, Nabi lebih banyak mengampunkan orang. Bahkan Nabi senang kalaupun umpamanya terjadi sesuatu yang harus ada hukuman, kemudian ada seseorang yang berusaha untuk memintakan maaf kepada Rasulullah, Nabi senang. Jadi ada perantara-perantara untuk saling memberikan syafaat. Itu Nabi senang. Ya, masih tahu supaya tidak dihukum, masih tahu supaya diberi keringanan dan lain sebagainya. Itu diantara sifat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah kita jelaskan kemarin tentang juga imamah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipakai Nabi ketika penaklukan kota Mekah, yaitu memakai imamatun sauda, memakai imamah atau penutup kepala hitam dari kain hitam, ya, warna hitam. Sudah pernah kita jelaskan bahwa beberapa imamahnya Nabi, yang sering sih Nabi memang pakai putih, yang sering, ya, itu adalah warna yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan disukai oleh Nabi. Tapi beberapa warna warat fil ahadis, dalam banyak riwayat, beberapa riwayat menunjukkan ada Nabi memakai beberapa warna. Di antaranya warna hitam yang sudah kita jelaskan saat penaklukan kota Mekah, penaklukan kota Mekah. Dan para ulama juga menyebutkan memakai imamah serban atau penutup kepala hitam itu sebagai isyarat, karena warna hitam adalah warna dawam, warna kekal, warna abadi, warna yang tidak berubah. Maka tafaul, Nabi itu suka tafaul. Tafaul itu mengharap baik. Nabi suka mengharap baik. Maka tafaulnya Nabi adalah Nabi kepingin kota Mekah sudah ditaklukkan jadi kota Islam. Kota Islam terus tidak berubah ila yaumil qiyamah. Ila yaumil qiyamah. Maka demikian juga lah di antara tafaul bahwa kota Ka'bah diberi kiswah hitam. Kiswah hitam, kelambu hitam. Baiklah, sebetulnya ada beberapa warna yang pernah tercatat di dalam sejarah. Pernah warna kuning, pernah warna merah, ya, dan lain sebagainya. Tapi sekarang sudah pakai hitam dan hitam terus, mengambil dari yang dipakai oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi juga pernah pakai hijau, pakai serban hijau. Nabi pakai hijau, ya. Kalau di antara warna yang disenangin oleh Nabi hijau. Pernah juga Nabi memakai setelah perang Badar, Nabi pakai kuning, serban kuning. Dan ada sabdanya Nabi bahwa aku melihat malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari langit membantu di perang Badar. Mereka muqtabli Nabi imamah sufur. Mereka memakai imamah, mereka memakai serban di atas kepala warna kuning. Jadi malaikat pakai warna kuning, maka Nabi memakai kuning. Ya, ada beberapa riwayat macam-macam dari warna imamah. Dan imamah itu sendiri menjadi bagian dari penghormatan, kemuliaan. Jadi kemuliaan. Maka orang yang merendahkan imamah berarti termasuk merendahkan marwah seseorang. Ya, umpamanya imamah dipijak, imamah kemudian ada kopiah, ada imamahnya kemudian di apa itu ditaruh di belakang, dipantatin dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk penghinaan, ya. Dan disebutkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam idza walla waliyan, kalau Nabi mengangkat seorang wali. Wali itu maksudnya pemimpin, apakah pemimpin perang ataukah pemimpin untuk dikirim ke satu negeri, satu negara, jadi gubernur dan lain sebagainya. Nabi memakaikan imamah.
Nabi memakaikan imamah. Maka pemakaian imamah itu adalah bentuk simbolisasi pemberian tanggung jawab dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-110. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Ibn Abi Umar qala haddatsana Sufyan an Masawun al-Warraq an Ja'far bin Amr bin Huraith, dari Ja'far bin Amr bin Huraith, an abihi, dari bapaknya Ja'far bin Amr bin Huraith, berarti dari Amr bin Huraith radhiyallahu anhu. Qala, berkata Amr bin Huraith bapaknya. Kalau Ja'far anaknya tadi tabi'in. Kalau Amr bin Huraith itu sahabat. Disebutkan min syigharit tabi'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Amr bin Huraith umur 12 tahun. Umur 12 tahun. Amr bin Huraith min syigharis sahabat. Di antara sahabat yang masih kecil, tapi di antara orang yang diberkahi di dalam harta. Kaya-kayanya sahabat di Basrah, namanya Amr bin Huraith ini. Sampai disebutkan rumahnya di Basrah itu ukurannya sama dengan Masjid Jamek Basrah. Masjid Jamek Basrah. Beliau mengatakan, kepingin aku tambahkan tapi aku malu supaya rumahku enggak lebih besar daripada Masjid Jamek. Masjid Jamek maksudnya Masjid Agung Basrah. Ya. Amr bin Huraith di antara orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau pernah mengatakan bahwa aku pernah diberi oleh Rasulullah emas, diberi oleh Rasulullah emas, dan setiap apapun aku dagang atau sesuatu, beli kebun dan lain sebagainya, maka aku taruh di dalamnya bagian dari emas tersebut, sehingga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir katanya beliau, sisa emas yang diberi Rasulullah kujadikan untuk buat rumah yang di Basrah itu. Ya, maka di antara kaya-kayanya sahabat Sayyidina Amr bin Huraith. Ya. Tapi beliau itu tadi kita sampaikan, beliau berumur sekitar 12 tahun saat Rasulullah wafat. Saat Rasulullah wafat. Maka apa itu? Min syigharis sahabat. Dia Amr bin Huraith ini masih keluarga-keluargaan sama Abu Jahal, dari kabilah Bani Makhzum. Kabilah Bani Makhzum, kabilahnya Abu Jahal, entah sepupuan atau apa sama Abu Jahal. Ya, Amr bin Huraith orang Mekah, orang Muhajirin, Bani Makhzum. Terus kemudian hijrah ke Madinah. Abahnya juga sahabi, Amr bin Huraith, maka radhiyallahu anhu. Huraith juga sahabat. Beliau mengatakan, Amr bin Huraith berkata, Ra'aitu ala ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam imamatan sauda. Aku melihat di atas kepala baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imamah hitam. Maka hadis-hadis tentang imamah sangat banyak. Ya, hanya saja sih memang dalam segi hukum fikih para ulama beda pendapat apakah imamah itu bagian dari kesunahan ataukah bagian dari adat istiadat. Ya, bagian dari adat istiadat. Artinya gini, kalau diniatkan sunnah ya pasti dapat pahala. Tapi kalau umpamanya tanpa adanya niat, pemakaian imamah apakah itu bagian dari sunnah ataukah dari adat istiadat, itu ulama beda pendapat. Gitu ya. Baiklah, sebetulnya kalau diniatin niru Nabi, diniatin memuliakan, diniatin ya pastinya dapat pahala. Tahu banyak makan. Makan diniatin kuat ibadah, tidur diniatin untuk supaya bisa bangun tahajud, bisa seker subuh dan lain sebagainya. Cari kerja diniatkan cari duit, rezeki, diniatkan untuk menjaga kehormatan keluarga, niat silaturahim, bisa sedekah dan semestinya meskipun perkara mubah, tapi kalau diniatin baik jadi baik. Tapi aslul amal, asal dari perbuatan itu apakah adat istiadat atau sunnah, ini ulama beda pendapat.
Ya, ada sebagian mengatakan itu tidak bagian dari sunnah. Tidak bagian dari sunnah, adat istiadat. Karena yang memakai imamah ya bukan Nabi saja. Semuanya pakai imamah ya. Pada saat itu ya orang kafir pun pakai imamah, kafir Quraisy kan gitu kan ya. Tapi sebagian ulama berpendapat karena perhatiannya Nabi demikian besar kepada imamah, maka imamah ini menjadi bagian dari kesunahan. Ya, walhasil itu tadi kalau kita sampaikan kalau tidak diniatkan. Berbeda kalau umpamanya mohon maaf berbeda dengan siwak. Siwak ini kau niatkan enggak? Kau niatkan kan sunnah. Ya, kau niatkan enggak? Kau niatkan karena memang amal sunnah. Ya kalau diniatkan lebih mulia lagi, lebih agung lagi, bertambah nilai pahala karena faktor niat. Ya, maka ini tadi tentang masalah imamah, serban yang di atas kepala. Ya. Ada juga hadis Nabi bahwa al-amaim tijanul Arab. Imamah serban itu adalah mahkotanya orang Arab. Mahkota orang Arab. Ada juga hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Ada waktu-waktu khusus untuk kalau pakai imamah. Semisal Jumatan, hari Jumat. Ya, disebutkan dalam hadis innal malaikah la yusalluna ala ashabil amaim fil Jumat. Sesungguhnya para malaikat itu mengistighfarkan orang yang pakai imamah, pakai serban di hari Jumat. Maka terkhusus kalau hari Jumat. Ya. Dan berbagai macam dari ya kopiah sendiri juga bagian dari sunnah. Kadang Nabi memakai kopiah dengan imamah, kadang memakai kopiah saja, kadang memakai imamah saja tanpa kopiah. Gimana imamah saja pakai kopiah? Ya tetap tertutup atasnya, tapi tertutup dengan kain, tanpa adanya kopiah, gitu ya. Tapi yang sering pakai kolan sawah wa fawqaha imamah. Yang paling sering adalah pakai kopiah, kemudian di atas kopiah ada imam. Itu diantara, dan memang di akhir zaman sampai orang Arab sendiri jarang pakai imamah. Ini menunjukkan mereka telah merendahkan diri sendiri, merendahkan diri mereka sendiri, meletakkan marwah dan kehormatan orang Arab sendiri. Karena kehormatan orang Arab itu terletak di imamah. Sabdanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk warna imamah sudah kita jelaskan tadi ya. Beberapa warna yang biasa dipakai oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang ke-111. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Mahmud bin Ghilan wa Yusuf bin Isa. Qala berkata keduanya, haddatsana Waqi. Kami diberitahu hadis oleh Imam Waqi. Pernah kita sampaikan ini Imam Waqi di antara gurunya Imam Syafi'i. Imam Waqi. An Masawir al-Warraq, an Ja'far bin Amr bin Hurais. Dari Ja'far bin Amr bin Hurais ini sudah tadi kita sampaikan. Kalau Ja'far anaknya tabi'in ya. Kalau Amr bin Hurais abahnya sahabat. An abihi dari bapaknya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam khataban nas wa alaihi imamatun sauda. Nabi pernah berkhutbah di hadapan semua manusia dan Nabi memakai imamah hitam. Nabi memakai imamah hitam. Beberapa redaksi hadis berbeda-beda, tapi tetap kita baca untuk mengambil keberkahan kitab, keberkahan hadis Nabi, dan juga banyaknya perbedaan-perbedaan riwayat dalam teks hadis. Ini juga bagian dari ilmiah, bagian dari hadis yang ke-112. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Harun bin Ishaq al-Hamdani qala haddatsana Yahya bin Muhammad al-Madani an Abdul Aziz bin Muhammad an Ubaidillah bin Umar an Nafi' an Ibni Umar, dari Ibn Umar, Abdullah bin Umar. Sudah kita sebutkan manaqib-manaqib masing-masing Sayyidina Nafi', Maula Ibn Umar, Sayyidina Ibn Umar juga demikian sudah pernah kita sampaikan.
manaqibnya. Qala berkata Ibn Umar, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tamma, kalau memakai imamah, Nabi kalau begitu, sadala imamatahu. Sadala itu menjulurkan ke bawah. Sadala imamatahu, Nabi menjulurkan ke bawah imamahnya. Artinya ekor imamahnya dijulurkan ke bawah, baina katifaihi, antara dua pundaknya Nabi. Berarti kalau Nabi pakai ekor imamahnya di tengah, antara dua pundak, antara dua pundak. Itu yang dipakai Nabi. Tapi disebutkan dalam beberapa riwayat, Nabi kalau memakaikan imamah ke orang lain, kalau memakaikan imamah ke orang lain, di awal majelis tadi kita sampaikan, Nabi kalau mengangkat seorang pemimpin, apakah pemimpin perang ataukah pemimpin yang disuruh memerintah satu daerah, sebagai bentuk simbolisasi, kalau istilahnya, kalau sekarang serah jabatannya, serah jabatan. Kalau sekarang kan serah jabatan istilahnya, ya. Kalau Nabi menyerahkan jabatannya dengan memakaikan imamah, memakaikan serban. Nah, kalau Nabi memakaikan serban ke orang lain, Nabi kadang menjulurkan ekornya tersebut, kadang ke kanan, kadang ke kiri. Ada riwayat ke kanan, ada riwayat ke kiri. Yang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam Sahih Muslim disebutkan ke kanan, dan Nabi bersabda, hadza ahsan, ini yang terbaik, ini yang terbaik. Waktu Nabi memakaikan Sayyidina Ali, ya, di apa itu, diturunkan ke kanan, ya. Ada juga riwayat diturunkan ke kiri ketika ke orang lain. Tapi riwayat hadis ketika Nabi memakai sendiri diletakkan di tengah. Ya. Qala Nafi, berkata Imam Nafi, Maula Ibn Umar, ya. Imam Nafi ini Maula Ibn Umar, budak yang dimerdekakan oleh Ibn Umar. Sudah pernah kita jelaskan manaqibnya. Wa kana Ibnu Umar yaf'alu dzalik. Ada Ibn Umar melakukan hal tersebut. Artinya ketika pakai imamah, ekor imamahnya di tengah antara dua pundaknya. Qala Ubaidillah, berkata Ubaidillah bin Umar, muridnya Imam Nafi, wa ra'aitul Qasim bin Muhammad wa Saliman yaf'alani dzalik. Aku melihat Qasim bin Muhammad dan juga Salim. Salim ini juga putranya Ibn Umar, Salim bin Abdullah bin Umar. Yaf'alani dzalik, melakukan hal tersebut. Ya. Ada juga riwayat malaikat memakai imamah tanpa ekor. Jadi berbagai macam lah istilahnya riwayat-riwayat, apakah pakai ekor ataukah tidak pakai ekor. Ya. Hadis yang ke-113. Qala haddatsana Yusuf bin Isa, qala haddatsana Waqi, qala haddatsana Abu Sulaiman wa huwa Abdurrahman bin Ghasil. Abu Sulaiman yang dimaksud adalah Abdurrahman bin Ghasil. An Ikrimah, dari Ikrimah. An Ibni Abbas, dari Ibn Abbas. Sudah pernah kita sampaikan bahwa ketika ada nama Ikrimah, kalau yang dimaksud Ikrimah sahabat, maka Ikrimah bin Abu Jahal. Tapi karena Ikrimah disebut setelah Ibn Abbas, maka ini Ikrimah murid kepercayaan Ibn Abbas. Ya, ma'ruf namanya Ikrimah bin Abdullah al-Barbari. Sudah pernah kita sampaikan Ikrimah ini ulama masih beda pendapat antara sebagian menerima dan sebagian tidak menerima. Ya, mayoritas mereka menerima karena melihat kedekatan Ikrimah dengan Ibn Abbas, dan Sayyidina Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, mempercayai betul kepada Ikrimah. Tapi yang tidak menerima Ikrimah melihat akhir hayatnya Ikrimah. Akhir hayatnya Ikrimah setelah beliau, ya setelah wafatnya Sayyidina Abdullah bin Abbas, terpengaruh dengan pemahaman Khawarij. Terpengaruh dengan pemahaman
Khawarij. Sehingga semisal Sayyidina Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, tidak mau menerima riwayat Ikrimah. Kalau ada riwayat Ikrimah ditolak sama Sayyidina Imam Malik. Kehati-hatiannya Imam Malik. Tapi banyak ulama yang masih nerima karena dianggap bahwa Imam Ikrimah, cerita dari Imam Ikrimah memang di antara murid paling dipercaya sama Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ya. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam khataban nasa wa alaihi imamatun dasma. Sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berkhutbah kepada di depan manusia, beliau memakai imamah dasma. Imamah dasma disebutkan dalam syarah hadis dasma ay sauda. Nabi memakai imamah hitam. Nabi memakai imamah hitam. Ini bicara tentang imamahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab berikutnya bab ma jaa fi sifati izari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menjelaskan tentang sifat sarungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat-riwayat tentang sarung Rasulullah. Ya, pemakaian sarung. Nabi pakai sarung, ya, pakai sarung. Ya. Nah, nanti diantara juga pembahasan pakai sarung nyampenya di mana. Ya, kadang ini pun juga menjadi banyak permasalahan sehingga orang kalau agak turun dikit langsung dianggap neraka dan lain sebagainya. Ya kan ya? Nanti dijelaskan nanti tentang hal tersebut dan juga arti-arti dari sabda baginda Nabi Muhammad SAW tentang haramnya sarung turun sampai di bawah mata kaki namanya ya, mata kaki. Ya, walhasil para ulama sih, mayoritas para ulama mengatakan haram itu kalau ada nilai kesombongan. Kalau ada nilai kesombongan. Kalau tidak ada nilai kesombongan maka tidak menjadi hukum haram tapi makruh. Jadi hukum makruh kalau disengaja. Berbeda kalau umpamanya tidak ada unsur kesengajaan. Sampai disebutkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis setelah mendengar sabda Rasulullah, man jarra izarahu, barang siapa yang menarik, melembrehkan, menurunkan ujung sarungnya karena sombong, maka dia akan diseret oleh Allah ke api neraka. Sayyidina Abu Bakar nangis sama Rasulullah karena sarungnya selalu turun, karena beliau disebutkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq kurus orangnya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq orangnya kurus, maka ketika orang kurus mereka gampang sarungnya turun, gitu ya. Kalau Rasulullah memperjelas, engkau tidak termasuk di dalamnya wahai Abu Bakar, engkau tidak termasuk di dalamnya. Jadi walhasil kalau semua hadis-hadis yang berbicara tentang melembrehkan atau menurunkan ujung sarung, ya, itu adalah kalau ada faktor kesombongan. Dan macam-macamnya orang Pak, kesombongan Pak. Ya, kadang-kadang tambahnya berubahnya zaman, berubah pula pandangan orang. Sebagaimana zaman sekarang Pak, zaman dulu kum atau ini apa namanya ini, lengan baju, kalau zaman dulu itu lebar. Lebih lebar itu mereka lebih bangga. Tahu banyak kalau Anda jadi nengok film-film raja-raja Cina gitu ya. Karena kan gede-gede. Kalau ulama-ulama dulu pun juga demikian, pakai yang besar-besar gitu. Sehingga dijadikan sebagai termasuk naruh kitab, sekalian megang kitab untuk nutupin kitab. Itu zaman dulu. Dengan perkembangan zaman, kalau sekarang orang pakai lebar kayak gini ya tambah aneh. Tambah aneh. Kalau zaman dulu sebagai kebanggaan, sekarang malah kan tambah aneh. Maka sama juga demikian, nggak bisa dipasti-pastikan kemudian
orang yang pakai sarung atau celana agak turun itu kemudian dianggap sombong. Ya, nengok kondisi zaman. Bisa jadi ya karena sudah terbiasa kayak gitu, dan bisa jadi orang yang memakai celana cingkrang malah hatinya sombong, bisa jadi. Gara-gara dia cingkrang dia ngerasa dirinya paling nunnah, namanya gitu ya kan. Sehingga dia sombong sama yang lain. Hati, Allah memandang hati loh, bukan memandang tubuh kalian dan jasmani kalian. Maka di sini pentingnya sabda Nabi menyebutkan khuyala'a karena faktor sombong. Ya. Kita sebutkan hadis-hadis tentang masalah sifat sarungnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ambil juga sebuah pelajaran, kalau kita pakai sarung ya diniatkan ikut pakaiannya Nabi, ikut sunnah ya. Qala haddatsana Ahmad bin Mani, qala haddatsana Ismail bin Ibrahim, qala haddatsana Ayyub an Humaid bin Hilal an Abi Burdah dari Abi Burdah, an Abi dari bapaknya Abi Burdah. Siapa bapaknya Abi Burdah ini? Bapaknya Abi Burdah ini adalah sahabat Nabi yang mulia, namanya Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari. Ya. Abu Musa al-Ash'ari adalah sahabat Nabi yang masuk Islam awal di masa kota Mekah, tapi beliau kembali ke kampungnya untuk berdakwah, kemudian balik lagi. Subhanallah, ketepatan baliknya bersamaan dengan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib dan rombongan pulang dari Habasyah. Jadi berbarengan datangnya ke kota Madinah, yaitu setelah penaklukan Khaybar. Tahun ke-8 Hijriah. Abu Musa al-Ash'ari di antara sahabat Nabi yang mulia. Ya, sehingga Nabi juga pernah menyebut hum minni wa ana minhum. Qabilah suku Asy'ariyun itu dari aku dan aku dari mereka. Nabi memuji mereka. Di antara sifat yang mulia yang disebut Nabi suku Bani Asy'ari adalah mereka kalau banyak rezeki mereka saling berbagi, dan kalau mereka sedikit rezeki maka dikumpulkan semuanya dan semuanya mengambil dari yang dikumpulkan itu sekedar kebutuhan masing-masing. Qabilah Bani Asy'ari itu adalah orang asli dari Zabid. Zabid itu di Yaman. Ya, kota Zabid. Sampai sekarang di kota Zabid itu ada masjid Asy'ariyah, masjid Asy'ariyin, masjid orang-orang Qabilah Bani Asy'ari. Itu di antara disebutkan masjid tertua di Yaman. Masjid tertua di Yaman artinya masanya sahabat sudah ada masjid. Ya, kalau masjid di Medan kan paling 100 tahun, 200 tahun ya. Ini zaman sahabat berarti udah 1400 tahunan. Ya, Abu Musa al-Ash'ari di antara juga sahabat yang diberi kepercayaan oleh Rasulullah untuk menjadi pemimpin di Yaman, di Zabid dan menguasai Aden juga demikian. Beberapa sahabat yang pernah dikirim oleh Nabi, subhanallah, untuk Yaman, Nabi memilih itu yang masyhur 3 sahabat. Dan 3 sahabat ini semuanya top semuanya. Pertama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian pulang Sayyidina Ali diganti oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Siapa Sayyidina Mu'adz bin Jabal? Ya, seorang sahabat masih muda yang ganteng, yang luar biasa, yang Nabi juga sering dalam hadis disebutkan kita masyhur, hadis musalsal bil awaliyah, hadis musalsal bil mahabbah. Ya Mu'adz inni uhibbuk, wahai Mu'adz, sungguh aku cinta sama engkau.
fala tad'anna, jangan kau tinggalkan dubur kulli salatin maktubah, di belakang salat fardu jangan tinggalkan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini hadis masyhur ya. Maka jangan tinggalkan itu. Nabi bersabda, wahai Mu'adz, sesungguhnya aku cinta sama engkau. Para ulama mengatakan supaya kita masuk di dalam orang yang dicintai Rasulullah, setelah sholat fardu jangan tinggalkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Dibaca kapan? Selesai sholat langsung. Ya, ada juga sebagian ulama yang berpendapat dibaca sebelum salam. Jadi masuk di dalam doa setelah tahiyat. Ya. Ada juga yang berpendapat baca dua-dua. Kalau saya sih baca dua-dua. Sebelum salam saya baca, setelah salam saya baca. Mau cuma dikit aja pun. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan kemudian Sayyidina di antaranya lagi Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari ini juga yang ditunjuk oleh Rasulullah untuk menjadi pemimpin di Yaman. Nah, ini di antara 3 sahabat yang ditunjuk oleh Rasulullah untuk berdakwah di Yaman. Dan masyhur juga di masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah peperangan yang cukup lama, perang Siffin yang cukup lama antara pasukan Sayyidina Ali dengan pasukannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Banyak para sahabat ya syahid yang tewas pada saat itu. Kemudian walhasil terakhir disuarakan untuk damai. Istilahnya amut tahkim, tahun pengambilan hukum dari Al-Quran, nggak pakai perang. Ya, maka disebutkan kelompoknya Muawiyah bin Abi Sufyan, wakil mereka atau delegasi yang delegasinya adalah Sayyidina Amr bin As. Delegasi dari pihak siapa itu? Muawiyah. Amr bin As. Ya. Kemudian delegasi dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Abu Musa al-Asy'ari. Ya. Itu diantara gimana Abu Musa al-Asy'ari betul-betul dipercaya oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu warḍah. Berkata ayahnya Abi Burdah. Ayahnya Abi Burdah tadi kita sampaikan yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Qala, berkata beliau, akhrajat lana Aisyah radhiyallahu anha kisaan mulabbada wa izaran ghalidha faqalat ubidha ruhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadaini. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengeluarkan kepada kita kisaan mulabbada. Kisah itu adalah pakaian untuk nutup atas. Wa izaron ghalidha, dan izar. Izar itu yang menutup bawah. Menutup bawah sarung. Kisah menutup atas itu biasanya kalau orang Arab pakai serban yang tebal untuk nutupin badan. Serban yang tebal. Maka baju tidak disebut kisah. Bahasa Arabnya baju, saubun, komisun, gamis. Tapi yang untuk, karena di Arab banyak musim dingin, angin dan lain sebagainya, pakai serban yang tebal. Ibunda Aisyah mengeluarkan kepada kita kisaan mulabbada, serban tebal yang berat. Mulabbada itu yang yang tebal kali, yang berat lah. Wa izaran ghalidha, dan sarung yang tebal. Sarung yang tebal. Disebutkan kisaan ai bimakna rida. Rida
serban. Ya. Wa bimanal milhafah, dengan arti milhafah juga kayak selimut. Selimut untuk atas ya. Gal izar, disebut izar huwa ma yasturu asfalal badan. Warida ma yasturu a'lahu. Izar adalah pakaian yang menutup badan bagian bawah. Rida adalah yang menutup atasnya badan. Maka ini tadi Siti Aisyah, Ibunda Aisyah mengeluarkan kepada kita serban yang tebal dan sarung yang tebal. Faqalat, berkata Ibunda Aisyah, ubidha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadaini. Rasulullah dicabut nyawanya di dua pakaian ini. Jadi ketika Nabi mau wafat, Nabi memakai pakaian tersebut. Ya, pakai sarung dan juga ya mungkin ada pakaiannya tapi ditutupin dengan serban yang tebal. Hadis yang ke-115. Qala haddatsana Mahmud bin Ghila. Qala haddatsana Abu Dawud an Syu'bah an Ash'ath bin Sulaim. Qala sami'tu ammati tuhadditsu an ammiha. Aku mendengarkan bibiku menceritakan dari pamanku. Qala, berkata pamanku, baina ana amshi fil Madinah. Di saat aku, kalau disebutkan siapa nama pamannya Ash'ath bin Sulaim ini. Kalau Ash'ath bin Sulaim tabi'in. Ya, tapi pamannya siapa? Kalau disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar di dalam kitab Isobah, namanya Ubaid bin Khalid. Ubaid bin Khalid. Ada juga yang mengatakan namanya adalah Ubaid bin Khalaf Al-Muharibi. Beliau menceritakan akan dirinya, pamannya ini tadi, yaitu Ubaid bin Khalid. Wa fi riwayat, di dalam riwayat Imam Ahmad, di dalam Musnad Imam Ahmad, ya, tidak menyebutkan nama, hanya Rasulullah melihat seseorang laki-laki sarungnya ngelembreh ke bawah. Ya. Sarungnya turun ke bawah. Tidak disebutkan nama orangnya, tapi di dalam hadis dalam Imam Turmudi ini pamannya Ash'ath bin Sulaim, yaitu Ubaid bin Khalid. Beliau mengatakan, di saat aku berjalan di kota Madinah, idza insanun khalfi yaqul, mendadak aku dikagetkan seseorang di belakangku berkata, irfa izarak fa innahu atqa wa abqa, wa fi riwayatin atqa wa anqa. Orang itu di belakangku mengatakan, kau angkat sarungmu karena itu lebih bertakwa dan lebih membersihkan, lebih bersih. Ya pastinya lebih bersih supaya nggak kena tanah kan gitu kan ya, nggak kena tanah. Faida huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku menoleh, ternyata beliau Rasulullah. Ya. Fakultu, aku mengatakan, ya Rasulullah, innama hiya burdatun malha. Ya Rasulullah, sesungguhnya yang kupakai ini burda. Burda itu ya kayak tadi, kayak serban yang selimut yang agak tebal, dipakai sarung. Nah biasanya kalau selimut pastinya otomatis tidaklah dijaga kali kebersihannya, karena selimut itu untuk tidur, untuk apa itu untuk di apa? Untuk kena tanah dan lain sebagainya. Ya, untuk kena tanah. Maka biasa kalau apa tadi, selimut untuk kena tanah. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, ini adalah selimut
Yang kupandek sarung ini selimut ya. Malha itu yang bergaris-garis. Malha bergaris-garis. Qala bersabda Nabi, amalaka fiyya uswatun. Apakah engkau tidak memiliki suri tauladan di dalam diriku? Tidakkah engkau memiliki suri tauladan di dalam diriku? Fa nadartu, aku melihat fa idza izaruhu ila nisfi saqaihi. Aku melihat sarungnya Nabi agak tinggi sampai hampir separuh dari betisnya Nabi. Sampai hampir separuh betisnya Nabi. Jadi agak tinggi sarungnya Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.